dengan Alice lagi nih dari Hirose. Gimana kabar Anda hari ini? Oke, untuk hari ini saya akan bicarakan tentang lebih banyak lah tentang trading di range market dan bagaimana untuk kita mengidentifikasi range market dengan menggunakan MACD ya. Dan saya akan juga bicarakan tentang perbedaan antara trend market dengan range market dan apa kebaikannya dan yang mana satu lebih banyak kebaikannya gitu ya. Dan untuk strategi hari ini saya akan pakai strategi yang biasa saya pakai untuk range market. Yang favorit saya yaitu trading kombinasi dengan Bollinger Band dengan MACD ya. Oke, ayo kita settingkan indikator kita hari ini. Dan saya akan bicarakan lah sebentar lagi lah tentang poin yang penting yang pengen saya sampaikan untuk hari ini ya. Oke, tunggu saya settingkan dulu indikatornya. Technical indicator di sini seperti biasa lah untuk settingannya kalian udah tahu juga kan. Di sini untuk Bollinger Band sini kita tanda centang untuk Bollinger Band dan kita buka untuk settingannya. Di sebelah kiri 4 ini nonaktifkan, kita cuma pakai yang 3 di sebelah kanan. Dan untuk parameternya kita pakai default, nggak usah di nggak ada settingan khusus. Dan untuk osilator kita tanda centang untuk MACD, soalnya kita pakai untuk kombinasi MACD. Dan untuk parameter kita pakai seperti biasa lah 5, 35 dan 5 ya. 5, 35 dan 5. Oke, sudah setting. Kita tutup untuk settingan indikatornya. Dan oke, tutup settingan indikator ini. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir yang paling penting ini ya, kita harus settingkan untuk waktu grafik sama opsi periodnya. Jadi hari ini saya akan trading di 30 detik dengan menggunakan waktu grafik 10 detik ya. Oke, sudah setting semuanya. Ayo kita coba lihat untuk pergerakan market hari ini dan kita coba open posisi lah ya. Oke, di sini di sini adalah range market ya. Dan bagaimana kita identifikasi yang market ini lagi sedang range market. Nanti sebentar lagi saya akan jelaskan, saya open posisi dulu ya. Soalnya nanti nggak konsen gitu ya kalau sambil ngomong sambil open posisi. Oke, di sini saya open posisi high ya. Oke, timing untuk kita open posisi high itu pertama kita harus konfirmasi yang market ini lagi sedang range market. Dan setelah kita tahu dia range market, kita pasangkan strategi inilah Bollinger Band sama MACD. Dan untuk timing purchase high, pertama kita lihat candlestick menyentuh band yang di bawah. Setelah itu kita ke MACD. Dan setelah MACD-nya bersilangan, kita lihat ada muncul hijau ya, histogram hijau, maka kita langsung open posisi high di sini ya. Oke, posisi yang saya buka tadi sudah profit juga, selesai soalnya 30 detik kan. Oke, dan saya akan bicarakan lebih banyak tentang bagaimana kita identifikasikan marketnya lagi sedang range market menggunakan MACD. Oke, kalau Anda bisa lihat di candlestick ini ya, di sini kita bisa coba bayangkan lah ya. Di sini ada garis atas, garis bawah. Itu kita bayangkan itu dari garis candlestick yang tertinggi dan candlestick yang paling rendah, harga yang paling tinggi dan harga yang paling rendah ya. Dan kita bisa lihat kalau misal harganya itu bergerak di dalam kiraan ini ya, dalam imajinasi kita ini ya. Artinya dia lagi sedang range market. Dan untuk lagi konfirmasi kita ke MACD ya. Untuk MACD ini kita harus perhatikan yang dua biru sama merah ini, garis ini. Di sini Anda bisa lihat dia naik turun dari garis 0 itu ya. Jadi di situ sangat dia nggak cenderung naik, dia nggak cenderung di atas 0, dia nggak cenderung di bawah 0 gitu ya. Tapi dia naik turun, dia ke atas 0, dia ke bawah 0 gitu ya. Jadi di sini kita bisa konfirmasi yang benar-benar market ini lagi memang sedang range market ya. Dan itulah cara kita lihat dari MACD ya. Kita lihat kalau misal harganya yang biru merah MACD itu dia
nggak berada di atas terus ataupun dia nggak berada di bawah terus ya gitu ya, dia naik turun gitu ya, di ke atas 0, di bawah 0 gitu ya. Jadi kita bisa konfirmasi yang dia memang lagi sedang range market ya. Oke, kita coba open posisi lagi. Kita coba lihat market yang mana yang kita bisa open posisi. Oke. Dan saya akan open posisi di sini. Anda bisa lihat saya open posisi di sini. Dan seperti biasa untuk untuk sinyal ini kita tunggu candlestick menyentuh garis bawah dan masih ada bersilangan, kita tunggu histogram hijau muncul, masih langsung open posisi high ya. Dan kalau Anda bisa lihat yang di MACD ini dia bergerak di antara 0 gitu ya. Dan dia nggak cenderung di atas 0, garis ini nggak cenderung di bawah garis 0. Jadi dia naik turun di antara itu ya. Jadi kita bisa konfirmasi ini dia lagi sedang range market ya. Dan ini satu lagi potensi untuk di range market itu karena kita akan ada banyak peluang untuk open posisi ya, banyak peluang untuk kita masuk ke market karena setelah tadi misal yang tadi ya saya sudah open posisi dan setelah saya open posisi itu, setelah selesai dia ada peluang lagi soalnya yang candlestick itu sudah menyentuh garis band di atas. Dan itu adalah salah satu lagi peluang untuk kita open posisi lagi ya gitu ya. Dan sebenarnya kalau trading di jangka waktu yang pendek ini salah satu potensinya adalah karena di jangka waktu yang pendek kan harganya memang bergerak banyak pergerakan gitu ya. Dan untuk satu tips untuk Anda, kalau di jangka waktu yang pendek itu kebanyakan harganya akan bergerak range ya. Dia nggak akan bergerak, dia kurang lah bergerak bergerak trend. Jadi dia kebanyakannya bergerak range market. Makanya ini sangat cocok untuk kita trading range market dengan menggunakan strategi ini di jangka waktu yang pendek ya. Dan tadi saya sudah open posisi juga dan seperti biasa ini untuk signal low ya. Saya tunggu dia menyentuh garis atas candlestick-nya dan saya lihat MACD-nya bersilang dan sudah muncul histogram ungu. Saya langsung open posisi low ya. Dan ya posisi yang tadi juga sudah profit seperti yang saya jangkakan. Kita coba lihat untuk reward trading hari ini saya sudah open posisi 3 posisi tadi dan ketiga-tiganya profit dan total profit saya hari ini adalah $220 ya. Dan ini saya ulang lagi, untuk trading di range market ini sebenarnya ada banyak potensi untuk peluang untuk kita masuk ke market karena dia bergeraknya di range gitu ya, di antara support dan resisten gitu ya. Jadi setiap kali dia menyentuh di band yang di atas kita sudah bisa incar untuk low. Dan itu tergantung dengan signal di MACD gitu ya. Seperti sama juga kalau dia sudah sampai ke range ke band yang di bawah, kita sudah bisa incar untuk high gitu ya. Kita coba lihat kombinasi signal yang muncul di MACD ya. Jadi menurut saya kalau untuk trading di jangka waktu yang pendek itu memang sangat tinggi potensi untuk kita bisa masuk ke bisa masuk untuk posisi yang banyak ya untuk trading di range market dengan jangka waktu yang pendek dengan strategi ini lah ya. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini saja video saya. Sampai ketemu lagi di video besok. Oke, makasih yang sudah tonton video saya. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan tentang strategi tadi ataupun penjelasan saya kurang jelas, jangan lupa untuk komentar di bawah ataupun jangan lupa untuk datang ke support kita di live chat ataupun di email kita ya. Nanti saya akan coba balas dan saya akan coba mungkin kalau perlu saya bisa bikin video lagi ke depan untuk biar Anda lebih jelas tentang strategi-strategi. Dan kalau misal Anda ada masukan tentang cara saya penjelasan video saya ataupun strategi-strategi yang saya sampaikan, jangan lupa juga komentar di bawah. Dan nanti saya bacalah dan saya akan tengoklah macam mana ya. Aduh. Untuk hari ini sampai di sini sajalah video saya. Kalau misal Anda belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe biar Anda ke-update juga dengan info-info yang bakal saya sampaikan lewat YouTube channel ini ya. Dan jangan lupa like dan jangan lupa share. Sampai ketemu lagi di video besok. Dah.